Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hidup manusia di dunia ini Allah ciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada yang di jalur hablum minallah dan ada jalur hablum minan nas. Adapun ujian dalam jalur hablum minallah adalah seperti ibadah-ibadah mahdah yang sering kita lakukan. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya salat 5 waktu. Ketika kita laksanakan, maka kita lulus akan ujian Allah tersebut. Maka ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya mencatat yang sebelah kanan sebagai amal ibadah atau sebagai pahala. Ketika kita melaksanakan zakat yang diperintahkan oleh Allah saat kita mampu, maka dicatatlah sebagai pahala oleh malaikat yang sebelah kanannya. Namun sebaliknya, jika kita mampu untuk melaksanakan zakat namun kita tidak mau melakukannya atau tidak mau menunaikan zakat, berarti kita tidak lulus akan ujian Allah tersebut. Maka dicatatlah oleh malaikat yang di sebelah kiri kita. Kemudian ada perintah Allah juga berpuasa saat kita mampu jasmani dan rohani untuk melaksanakan puasa, namun kita tidak laksanakan, maka kita tidak lulus akan ujian Allah. Berarti para malaikat yang di sebelah kiri kita mencatatnya sebagai dosa. Namun ketika kita melaksanakan puasa yang diperintahkan Allah, berarti kita lulus akan ujian Allah. Dicatatlah oleh malaikat yang di sebelah kanan sebagai pahala. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat kita mampu untuk berhaji kemudian kita tidak lakukan, maka kita tidak lulus akan ujian Allah tersebut. Namun jika kita melaksanakan haji saat kita mampu, berarti kita lulus akan ujian Allah, dan Allah mencatatnya oleh para malaikatnya di sebelah kanan kita sebagai dalam bentuk pahala di sisinya. Adapun ujian Allah dalam bentuk jalur hablum minan nas adalah ketika kita mampu untuk bersabar di saat kita diuji atau difitnah oleh orang lain, oleh teman kita atau lain sebagainya, maka kita lulus akan ujian Allah. Maka dicatatlah oleh malaikat yang sebelah kanan kita sebagai pahala. Saudaraku, bagaimana halnya sikap kita dengan kedua orang tua? Ketika kita taat dan patuh kepada keduanya, di saat mereka memerintahkan kita dalam hal ketaatan kepada Allah, maka berarti kita lulus akan ujian Allah, dan dicatatlah oleh malaikat yang berada di sebelah kanan kita sebagai pahala. Namun justru sebaliknya, ketika kita membentaknya, menyakiti keduanya, di saat mereka tidak mampu atau di saat mereka tua, atau berkata-kata kasar kepada mereka, maka dicatatlah sebagai dosa. Berarti kita tidak lulus akan ujian Allah. Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya mencatatnya sebagai dosa, yaitu malaikat yang ada sebelah kiri kita. Saudaraku, bagaimana sikap kita dengan jiran tetangga? Jika kita bersikap selalu membantu mereka yang membutuhkan, terutama tetangga kita, berarti kita lulus akan ujian Allah tersebut. Namun justru sebaliknya, kalau kita menyakiti mereka, tetangga kita, tidak pernah akur dengan mereka, berarti kita tidak lulus akan ujian Allah. Maka dicatatlah oleh para malaikat yang ada di sebelah kiri kita sebagai dosa. Lalu bagaimana sikap kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita menjadikannya sebagai suri tauladan kita? Ketika kita tidak menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita,
sebagai suri tauladan kita tidak meniru akhlaknya, berarti kita tidak lulus akan ujian Allah. Maka dicatatlah sebagai dosa oleh para malaikat yang ada di sebelah kiri kita. Namun kalau sebaliknya, ketika kita taat dan patuh terhadap perintah Rasulullah, kita meniru akhlak dan kepribadiannya, berarti kita lulus akan ujian Allah tersebut. Maka dicatatlah sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita dengan teman ketika kita menyakiti mereka, teman kita, katakanlah kita menfitnah mereka, menggunjing ataupun menceritakan aib keburukan mereka, maka kita tidak lulus berarti akan ujian Allah. Maka dicatatlah oleh malaikat yang di sebelah kiri kita sebagai dosa. Namun sebaliknya, di saat kita menjaga nama baik mereka, maka berarti kita lulus akan ujian Allah. Maka Allah pun mencatat kita pahala oleh para malaikatnya yang ada di sebelah kanan kita. Lalu bagaimana sikap kita dengan pembantu ataupun mereka yang bekerja dengan kita? Apakah kita menzalimi mereka dengan tidak memberikan gaji ataupun menahan upah mereka? Berarti kita menzalimi mereka. Maka Allah dan para malaikatnya mencatatnya sebagai dosa. Berarti kita tidak lulus akan ujian Allah. Tapi kalau kita berbuat baik kepada mereka, membayar gajinya tepat waktu, tidak menzalimi mereka yang bekerja dengan kita, maka berarti kita lulus akan ujian Allah. Dicatatlah sebagai pahala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita terhadap anak-anak kita? Apakah kita selalu mendoakan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka agar mereka menjadi anak yang soleh dan soleha? Atau justru kita tidak bersabar ketika mendidik mereka? Bahkan kita dikarenakan tidak sabar mendidik mereka, kita menghardik dan menyumpahi mereka. Maka berarti kita tidak lulus akan ujian Allah. Dicatatlah sebagai dosa. Tetapi ketika kita bersabar dan selalu mendoakan mereka dalam mendidik mereka, berarti kita lulus akan ujian Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan malaikatnya yang ada sebelah kanan kita mencatatnya sebagai bentuk pahala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada hari kiamat kelak buku catatan amal kita tersebut akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala dan dosa kita. Buku catatan pahala dan dosa kita. Maka di sanalah akan diaudit, akan ditimbang berapa banyak dosa dan berapa banyak pahala, berapa banyak keburukan dan maksiat yang sudah kita lakukan, dan berapa banyak pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan dan amal soleh yang selalu kita lakukan di selama hidup di dunia. Jika pahala kita yang banyak lebih berat timbangannya, maka Allah mencatatnya. Allah berjanji akan memasukkan kita ke dalam surganya. Namun justru sebaliknya, ketika dosa kita yang justru lebih banyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita di tempat yang seburuk-buruknya tempat, yaitu di nerakanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, amal solehnya, pahalanya, ridho Allahnya, maka Allah akan menempatkannya di tempat yang sebaik-baiknya, yaitu di surganya yang terbaik. Namun justru sebaliknya, saat dosa kita yang lebih banyak, lebih berat dosa kita, lebih banyak kemaksiatan yang kita lakukan, timbangan dosa kita lebih berat, maka tempat kembalinya adalah fa ummuhu hawiyah, yaitu neraka hawiyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
dan kembali bertanya, "Wama adraka ma hiya?" Apakah neraka hawiyah itu? Narun hawiyah, yaitu api yang menyala-nyala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengaudit berapa banyak dosa dan berapa banyak pahala yang sudah kita lakukan. Mari sama-sama kita menghitung-hitung bagaimana yang dikatakan oleh sahabat Rasulullah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Hasibu qabla an tuhasabu." Hitung-hitunglah berapa banyak, berbawas dirilah, hisaplah dirimu, hitung-hitunglah dirimu sebelum Allah menghitung berapa banyak dosa dan pahala kalian. Artinya kita diberikan Allah potensi dan kemuliaan dan kesempatan untuk bisa menghitung dan memiliki hati dan memiliki akal supaya kita bisa mawas diri, supaya bisa kita tahu berapa banyak pahala dan dosa yang sudah kita lakukan, hingga kita bisa memprediksi di manakah tempat kembali kita nantinya di akhirat. Bicara tentang amal soleh, tentunya hal ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam surganya adalah amal solehnya. Walaupun di situ ada rahmat Allah, tetapi Allah juga menuntut kita untuk selalu beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada." Adapun orang-orang yang beriman kemudian dia mengaplikasikan imannya dengan perbuatan baik dan amal soleh, meniatkan seluruh amal dan pekerjaannya karena Allah, bekerja karena Allah dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka bagi mereka adalah surga, Jannatul Firdaus, surga yang tertinggi. Mereka itu adalah sebaik-baiknya manusia. Mereka kekal di dalam surga tersebut. Khalidina fiha abada. Tidak akan pernah mati selamanya. Mereka hidup di dalam surga tersebut. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya jangan pernah ragu kita untuk selalu beramal soleh. Jangan pernah ragu dan bimbang. Semua perbuatan yang kita lakukan pada hakikatnya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Dan itu sudah dijanjikan Allah dalam Al-Qur'an. Dan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan pernah ingkar janji. Dan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berbeda dengan manusia. Manusia selalu ingkar akan janjinya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mari sama-sama kita selalu menghitung, selalu merenungkan berapa banyak pahala-pahala yang sudah kita lakukan sebelum ajal datang menjemput. Karena tidak ada yang bisa merubah nasib kita di alam akhirat nanti kecuali diri kita sendiri. Ketika kita lulus akan semua ujian-ujian Allah, insya Allah kita pasti akan dimasukkan ke dalam surganya. Namun di saat kita tidak mau merubah diri kita ke arah yang lebih baik, tidak mau bertobat kepada Allah, maka harapan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tentu sangat tipis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambah keimanan untuk kita, menambah ilmu kita sehingga kita dapat lulus akan segala ujian dan cobaan yang datang, baik dari jalur hablum minallah maupun dari jalur hablum minan nas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita, dapat merubah diri kita dan keluarga kita dan orang yang ada di sekitar kita. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di surganya yang tertinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup dunia bahagia dan hidup bahagia di akhirat, yaitu di dalam surganya yang tertinggi bersama orang-orang saleh, para nabi dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia di dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.